Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Hoirul Anam mau mempresentasikan UAS APB. Untuk penjelasannya, jelaskan secara rinci perbedaan antara metode perhitungan biaya produksi berdasarkan metode pesanan dan metode proses dalam jawaban Anda. Definisi masing-masing metode. Metode pesanan, job order costing. Metode ini digunakan untuk menghitung biaya produksi berdasarkan pesanan tertentu dari pelanggan. Setiap pesanan dicatat secara terpisah karena produk memiliki spesifikasi dan volume yang berbeda-beda. Metode proses costing. Metode ini digunakan untuk menghitung biaya produksi dalam proses produksi massal dan kontinu. Produk yang dihasilkan bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan antara unitnya. Contoh penerapan pada industri nyata. Metode pesanan cocok diterapkan di industri konstruksi, proyek pembangunan rumah, industri percetakan, desain undangan, kostum, bengkel manufaktur pesanan khusus. Metode proses cocok diterapkan di industri makanan dan minuman, produksi minuman botol, industri tekstil, kain, metra, industri kimia, pupuk, sabun cair. Cara pencatatan biaya bahan baku, tenaga kerja langsung dan off pabrik, komponen biaya. Metode pesanan, metode proses. Untuk komponen biaya bahan baku dicatat langsung ke pesanan tertentu. Untuk metode pesanan proses dicatat secara total dalam satu proses. Tenaga kerja langsung dicatat untuk setiap pesanan. Untuk metode proses dicatat per departemen atau proses produksi. Off pabrik dialokasi ke tiap pesanan, dialokasikan ke seluruh produk dalam proses. Perhitungan harga pokok produk. Metode biaya pesanan. Biaya produksi dihitung untuk tiap pesanan. Formula harga pokok per unit, BB atau TKL atau BOP, jumlah unit pesanan. Metode proses. Biaya dikumpulkan untuk tiap departemen lalu dirata-ratakan menggunakan metode rata-rata tertimbang weighted average atau FIFO. Formula umum. Harga pokok per unit sama dengan total biaya atau unit ekuivalensi produk. Kelebihan dan kekurangan dalam konteks pengadilan biaya. Aspek metode pesanan, metode proses. Untuk aspek kelebihan, metode pesanannya biaya akurat per pesanan, cocok untuk produksi khusus. Untuk metode proses, efisien dalam produksi massal, mudah dihitung dan dikendalikan per proses. Kekurangan, pencatatan lebih rumit dan mahal, tidak efisien untuk proses homogen. Untuk metode proses tidak bisa lacak biaya per unit, spesifik, sulit adaptasi untuk variasi produk. Data departemen pertama, jumlah unit dalam proses awal 2010 atau 100% BB, 40% TK, 60% BO. Unit dimulai selama periode 15.010. Unit selesai dan ditransfer 16.010. Unit dalam proses akhir 1.010 dalam kurung 80% BB, 60% TK, 20% BO. Biaya produksi bahan baku langsung 8.010, tenaga kerja langsung 2.010, offline pabrik 4.010, total biaya 14.030. Metode rata-rata. Biaya per unit ekuivalen yaitu komponen BB, TK, BO, unit 100%. Selesai unit akhir 100%, total ekuivalen per unit. Yaitu untuk di penjelasannya udah dijelaskan di perhitungan biaya unit selesai dan
transfer BB 16.010 kali 0,4763 sama dengan 7.626. TK 16.010 kali 0,1210 sama dengan 1937. PO 16.010 kali 0,2474 sama dengan 3.961. Unit dalam proses akhir BB 808 kali 0,4763 385. TK 606 kali 0,12.010 73. BO 202 kali 0,2474 sama dengan 50. Total 508. Total biaya 13.524 tambah 508 sama dengan 14.032. Selisih perbulatan Rp2 dalam 14.000. Metode FIFO departemen pertama, data unit dalam proses awal, yaitu keterangan jumlah penyelesaian unit awal 368. Unit baru untuk analisis selisih variansi untuk PT Maju Jaya berdasarkan data dan angka X0Y, harga selisih bahan baku terakhir. Namun total biaya realitis bahan baku sangat kecil. Itu jelaskan mengapa perusahaan manufaktur sangat memerlukan sistem biaya standar dalam mengendalikan biaya produksi secara efisien. Serahkan minimal 3 alasan beserta penjelasan. Jawaban: perusahaan manufaktur sangat memerlukan sistem biaya standar karena beberapa alasan penting berikut ini. Mengontrol biaya produksi secara efektif, meningkatkan efisien operator, perencanaan produksi, pengendalian anggaran yang lebih baik. Untuk nomor 5, hitungan tarif biaya overhead, itu sudah dijelaskan di dalam bentuk PDF. Baik, sekian dari presentasi saya, M. Hoirul Anam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.